Shalom, sebelum memulai hari ini, mari kita dengarkan Morning Wisdom. Ketika Tuhan Yesus keluar dari kota Jericho, sementara dia sedang berjalan bersama murid-muridnya, dan orang-orang banyak masih berbondong-bondong mengikutinya, ada seorang buta bernama Bartimeus yang duduk di pinggir jalan. Ketika dia mendengar bahwa yang lewat itu adalah Yesus orang Nazaret, ia mulai berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Kisahnya bisa kita baca di dalam Markus 10 ayat 46 sampai 52. Dia mulai berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dan orang banyak mulai terganggu lalu menegur supaya dia diam. Tetapi bukannya diam, makin keras dia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Bartimeus memang buta. Dia tidak melihat pergerakan. Dia tidak melihat pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia tidak melihat ketika Yesus membangkitkan orang mati. Dia tidak melihat ketika Yesus menyembuhkan orang tuli, melepaskan orang yang kerasukan, tapi dia mendengar perbuatan-perbuatan ajaib yang dikerjakan oleh Yesus. Dan pendengarannya pasti dia juga mendengar ketika Yesus mulai mengajar kepada orang-orang banyak itu. Ketika Yesus mulai menegur ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Lewat pendengarannya, imannya timbul. Itu sebabnya firman Tuhan berkata iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan perkataan Kristus. Dia pasti sudah mendengar tentang Kristus. Dia mendengar tentang perbuatan-perbuatannya. Dia mendengar tentang perkataan-perkataan dan pengajaran-pengajaran Yesus. Itu sebabnya dia berseru, inilah kesempatan di mana Yesus lewat di hadapannya. Dia yang biasanya hanya duduk diam di pinggir jalan. Kali itu dia mulai berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Sampai dia memahami Yesus adalah anak Daud. Itu berarti dia mendengar cerita tentang Yesus sang juru selamat itu. Dan akhirnya walaupun orang-orang menegur dia, suruh diam. Orang-orang merasa terganggu dengan teriakan-teriakannya. Tapi dia dengan makin keras berseru. Sampai akhirnya seruannya menghentikan langkah Yesus. Dan berkata, "Panggil dia." Lalu Tuhan Yesus berkata, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Dan dia bilang, "Aku ingin dapat melihat." Kalau kita datang kepada Tuhan di dalam doa, jangan bertele-tele. Jangan menganggap bahwa kalimat yang panjang-panjang, yang indah-indah kita rangkai seperti puisi, yang akan membuat Tuhan tergerak melakukan apa yang kita minta. Tapi to the point. Ketika Tuhan bertanya kepada Bartimeus, "Apa yang kau kehendaki aku perbuat?" Dia langsung berkata, "Aku mau melihat. Aku mau dapat melihat." Karena itulah yang paling dibutuhkannya. Jadi, saudara, kalau kita datang kepada Tuhan di dalam doa, tidak usah bertele-tele, tidak usah muter-muter, dan engkau minta apa yang kau butuhkan. Tuhan hanya memberikan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Dia mencukupkan sesuai kehendaknya. Jangan engkau ingin ini, ingin itu, tidak fokus. Dia tahu, Bartimeus tahu yang paling dia butuhkan adalah supaya aku dapat melihat. Dia tidak minta, "Nanti kalau aku udah melihat Tuhan, kasih aku rumah, kasih aku harta ya Tuhan. Jadikan nanti aku bisa kerja, jadikan aku punya modal untuk jualan, jadikan aku bisa hidup." Karena selama ini dia hidup duduk di pinggir jalan.
Dia hidup sebagai pengemis, tapi dia tidak minta supaya hidupnya diubahkan, sudah tidak mengemis lagi. Tetapi kebutuhan paling utama, dia ingin dapat melihat. Karena dia tahu kalau dia bisa melihat, maka dia bisa bekerja keras. Dia bisa bertanggung jawab atas hidupnya. Itulah sebabnya dia berkata, aku mau supaya dapat melihat. Lalu Tuhan Yesus berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan saat itu juga dia melihat. Jadi Bartimeus mengajarkan kepada kita, ketika kita mau datang kepada Tuhan, karena kita sudah mendengar bahwa Tuhan itu ajaib, Tuhan itu benar-benar berkuasa. Kita datang kepada Dia berseru, Tuhan beri belas kasih-Mu padaku. Dan kalau Tuhan bertanya, janganlah kita bertele-tele, apa yang paling kau butuhkan? Karena Tuhan pasti akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya, menurut kehendaknya. Dan kita harus memintanya dengan iman, sebab iman itulah yang membuat semuanya terjadi. Iman itu adalah kepercayaan penuh pada Kristus pribadi yang kita percayai. Dan iman itu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Maka semuanya akan diberikan kepada kita sesuai dengan kehendaknya. Karena itu biasakan, jangan berdoa bertele-tele. Nyatakan kepada Tuhan apa yang kau perlukan. Tuhan pasti akan mencukupkan apa yang kita perlukan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.